Toli kopi. Talk to me, what you hiding? Tell me what you done to me. Thought we were best friends, but I guess I was wrong. Was she really worth it? That's what you had with me. I thought that you loved me, but I guess I was wrong. And you can say what you want, boy, but you're never gonna get me again. I bet you didn't think I'd catch you in love. And though it hurts me, I gotta say I'm tired of screaming. Somebody help me. My heart is bleeding. Somebody save me. So don't say that you're sorry, 'cause your sorries don't mean nothing to me. You thought you could blame me, but I guess you were wrong. So grab yourself, boy, don't hesitate. You're wasting time, stop your crying, 'cause you know it's too late. You think I still love you, boy, you so wrong. And you can say what you want, boy, but you're never gonna get me again. I bet you didn't think I'd catch you in love. Catch you in love. And though it hurts me, I gotta say goodnight. I'm tired of screaming. Somebody help me. Somebody help me. My heart is bleeding. Somebody save me. Somebody save me. I just wanted to love you. You went and threw it away. Every time I saw you going, you would have nothing to say. Something about me an angel. He ain't gonna treat me that way. So God send me an angel. This is what I pray. Somebody help me. Somebody help me. My heart is bleeding. Somebody save Jadi ini bagus. Melayani orang tua kita melayani masyarakat kita itu dengan tulus. Yang pertama, siapa kerja baik dan jujur di tanah ini, dia akan melihat hal yang lain menuju kepada hal yang lain. Kayu Angolong. Jadi itu. Nah sekarang kebetulan kita bersyukur kita punya produk kopi, kita sudah hasilkan. Ini kopi ini sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Kopi kita ini pertama dapat meningkatkan pendapatan petani keluarga
dan masyarakat kita. Percaya atau tidak, bukti sekarang itu yang punya kopi itu bawa 1 karung, bawa 2 karung dapat 1 juta, Pak Kepala Bapeda dapat 2 juta, dapat 3 juta. Pak Atius yang penyuluh Panaga itu kemarin sampai saya tidak ada uang juga, saya bilang sabar ini Pak, bawa 4 karung Pak, 4 karung. Itu sudah dapat berapa? Kalau kalau misalnya 100 kilo kali 50.000 sudah berapa? 5 juta. Siapa yang mau kasih kita uang 5 juta? Tidak ada pohon gini, ini yang namanya kalau bahasa Indonesianya sengon ya, kalau tidak salah. Ini gini. Kopi ini biar dia dengan batang ini dia tetap berbuah. Ini kan ini kita coba, saya pernah turun di mana? Di Biuk itu saya pernah lihat. Itu menjadi motivasi untuk kita. Kita perlu kembangkan. Cuma kalau peternakan itu harus buka kebun, harus tanam bingga supaya jangan setengah mati. Nah itu akan kita kembangkan. Nah saya pada kesempatan ini saya fokus pada kopi. Bagi teman-teman 432 ya, Kostrat 432 itu sudah menghasilkan keripik yang sangat bagus dan itu luar biasa. Jadi nanti itu kita kembangkan. Kemudian ternak babi. Ternak babi ini sangat potensi. Tapi mungkin pola kita akan berubah Pak Kepala Bapeda. Kalau selama ini kita hanya bagi satu pasang saja, kita akan berubah dia menjadi 102 atau 10 betina, 2 jantan. Jadi kalau kemudian ibu hamil, ini ibu pemberdayaan ini tahu itu ya. Kemudian nanti berikut sayuran-sayuran organik. Ini sayuran organik seperti tadi kita sudah, dan respon dari Pak Bupati tadi sudah luar biasa. Beliau bilang, Pak Kepala, ini produk-produk dari Jayapura kan? Apalagi tadi durian tadi. Saya bilang, tidak apa, ini dari Tolikara ini durian ini dari Bokondini. Tepuk tangan dulu untuk kita. Toli Kopi. Karena bimbingan teknis penyuluh pertanian Kabupaten Tolikara tahun 2022 mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 3 bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, kami juga dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tolikara menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemerintah daerah Kabupaten Tolikara dan tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Tolikara karena sudah memberikan kesempatan, memberikan program kegiatan kepada Dinas Pertanian untuk menyelenggarakan bimbingan teknis penyuluh pertanian. Kita ketahui bahwa penyuluh pertanian itu adalah ujung tombak pembangunan pertanian. Ujung tombak atau garda terdepan pembangunan pertanian. Oleh karena itu, penyuluh pertanian ini kita harus siapkan dengan baik. Pertama, menyiapkan SDM-nya, menyiapkan segala perlengkapannya, menyiapkan segala perumahannya, dan menyiapkan segala fasilitasnya untuk bisa melayani dan membimbing petani kita, kelompok tani kita di lapangan dengan baik. Dengan adanya bimbingan teknis ini, mudah-mudahan penyuluh pertanian kita bisa meningkat SDM-nya, baik itu dari segi manajemen, baik itu dari segi teknis, baik itu dari segi bisnis, maupun dari segi pemasaran, koordinasi, dan lain sebagainya. Semuanya itu diperuntukkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani masyarakat Kabupaten Tolikara. Kita ketahui bahwa beberapa komoditas unggulan yang kalau kita kembangkan ini bisa menjamin untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Beberapa komoditi yang bisa kita kembangkan, misalnya komoditi perkebunan itu adalah kopi yang ada di Tolikara. Kemudian di bidang peternakan itu yang bisa kita kembangkan adalah masalah ternak babi. Kemudian perikanan yang bisa kita kembangkan itu adalah pengembangan ikan lele. Kemudian hortikultura yang bisa kita kembangkan adalah sayuran organik dan buah-buahan, terutama nenas bokondini, alpukat, dan buah merah. Itu yang kita kembangkan. Kalau ini kita kembangkan dengan serius, kita bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kita. Satu komoditi yang sudah kita go internasional itu adalah komoditi kopi. Komoditi kopi ini kita canangkan untuk petani kita harus memiliki satu rumah tangga itu harus mempunyai 2 hektar
atau 2.000 pohon dengan jarak tanam 4 meter kali 2,5 meter. Oleh karena itu, saya menghimbau, saya mengharapkan kepada seluruh penyuluh, ini harus ditanamkan di dalam penyusunan program, untuk bisa mengawali, mendampingi petani kita supaya petani kita, kelompok tani kita, setiap rumah tangga harus memiliki 2 hektar. Kalau bisa memiliki 2 hektar, maka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian komoditi lain, misalnya ternak babi. Kalau ternak babi ini kita bisa perhatikan dan kita bisa kembangkan. Dengan setiap rumah tangga itu kita memberikan, membantu, memelihara 102, istilah kita 102 atau 10-2, itu kita juga bisa mengharapkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan daripada masyarakat kita atau daripada peternak kita. Kita punya program unggulan di bidang ternak babi ini adalah dengan memberikan, membantu, mendorong untuk setiap rumah tangga, setiap petani peternak harus memiliki 12 ekor, yaitu 10 betina dan 2 jantan. Kalau ini bisa berhasil, bisa kita dorong dan kita jalankan dengan sendirinya, kita bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Di bidang perikanan yang kita akan kembangkan adalah komoditi ikan lele. Ikan lele ini sangat mudah untuk dibudidayakan karena dia tidak membutuhkan pakan yang khusus atau dia bisa memakan apa saja yang bisa diberikan untuk sebagai pakan untuk ikan lele ini. Oleh karena itu ikan lele ini kita dorong supaya bisa kita berikan, bisa kita olah, baik itu dalam bentuk bakso, baik itu dalam bentuk abon, baik itu dalam bentuk sate dan lain sebagainya. Ini kita bisa kembangkan untuk bisa meningkatkan gizi terutama kepada masyarakat kita, kepada ibu-ibu hamil maupun balita maupun batika. Itu yang kita harapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, di bidang tanaman pangan, sayuran-sayuran organik ini bisa kita kembangkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan daripada masyarakat kita. Dengan Bintek ini, semua teknis yang kita berikan mudah-mudahan bisa diterapkan oleh penyuluh-penyuluh kita. Kami sarankan, kami himbau kepada penyuluh-penyuluh kita untuk selalu berada di lapangan untuk membina dan membimbing petani-petani kita, sehingga petani-petani kita bisa melaksanakan budidaya usaha tani komoditi-komoditi ini dengan baik. Kemudian satu hal yang lebih penting lagi, sekarang kita berusaha tani tidak hanya untuk memenuhi pangan saja, tapi kalau bisa harus mendapatkan uang. Dengan demikian pendapatan dan kesejahteraan petani kita itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Kita punya moto, Kanggi abolo, kambe abolo, kayuba abolo. Tangan goyang, mulut goyang, kantong goyang. Atau pengembangan pertanian berwawasan agribisnis dan agroindustri. Terima kasih. Wah, 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 wah. Kanggi abolo, kambe abolo, kayuba abolo. Artinya tangan goyang, mulut goyang, kantong goyang. Itu kalau dalam ilmu pertanian. Apakah masalah tersebut menyangkut mayoritas yang terjadi di